teman-teman, selamat datang di channel Mentoring with Christy MS, sebuah channel yang bakal bikin kamu always be excited about life. Saya mau jujur sama teman-teman. Jadi, sebenarnya saya itu takut. Jadi begini ceritanya. Pada suatu hari di bulan Januari, Februari 2016, saya sedang sibuk mengerjakan sesuatu. Saya sedang ngedit video pada saat itu. Kalau nggak salah, waktu itu udah sekitar jam 11 malam, teman-teman. Dan saya masih ngedit. Kok bisa kayak gitu? Kenapa, Kak? Oke, mungkin teman-teman bertanya kayak gitu. Jadi, seingat saya waktu itu saya mulai syuting itu jam 6 sore, lalu istirahat sebentar, dan lanjut sampai sekitar jam 10 malam. Jadi, itulah kenapa sekitar jam 11 malam setelah beres-beres baru saya mulai ngedit. Kenapa ngeditnya nggak bisa pagi aja, Kak? Saya tahu kamu pasti nanya kayak gitu. Nah, ini nih, silakan belajar dari kesalahan saya ya. Saya nggak tahu kenapa ya, tapi saya selalu punya keinginan atau hasrat untuk menyelesaikan pekerjaan di hari yang sama. Jadi kalau misalnya saya udah memulai pekerjaan itu, ya saya pengennya juga selesai juga di hari yang sama. Tapi ini cuma berlaku buat pekerjaan yang benar-benar saya suka ya teman-teman. Saya nggak serajin itu kok. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang emang saya mungkin kayaknya aduh nggak suka gitu ya. Tapi ya harus dilakukan, harus diselesaikan. Itu tuh kalau yang model begitu, itu butuh usaha banget untuk memotivasi diri sendiri. Jadi karena ini sesuatu yang saya suka, ya pengennya cepet-cepet selesai gitu. Kayak pengen cepet lihat hasilnya gitu loh. Teman-teman pernah ngerasa kayak gitu juga nggak sih? Balik ke cerita yang tadi. Teman-teman perhatiin ya. 1, ngeditnya baru mulai jam 11 malam. Yang kedua, video yang mau dibuat tuh cuma 3-4 menit, teman-teman. Kebayang nggak tuh? Syuting 4 jam, tapi yang dipakai cuma buat 3-4 menit. Yang biasa syuting pasti tahu nih. Iya, saya udah pakai skrip dan saya udah catetin tuh, teman-teman. Mana take yang bagus, yang kira-kira oke buat dipakai. Tapi ya ada aja kan yang bisa bikin kita lupa. Jadi tetap harus dilihat tuh, take mana aja, dilihat lagi, diulang lagi. Dan dipilih mana footage yang bisa dipakai dan mana yang tidak perlu atau dibuang. Apakah selesai sampai di situ? Oh, tidak. Belum. Ini ada satu hal yang nggak banyak orang tahu, kecuali dia editor. Dan menurut saya ini faktor yang sangat penting dan krusial, yaitu faktor alat. Saya nggak bilang bahwa alat kita harus canggih, atau ketika kita berkarya kita harus nunggu punya alat yang bagus dulu baru berkarya. Enggak, bukan itu maksud saya. Maksud saya adalah ketika kita berhubungan dengan alat yang memang belum bisa memenuhi kebutuhan kita, otomatis waktu yang diperlukan lebih banyak. Nah, kesalahan saya di sini teman-teman. Laptop yang saya punya pada saat itu belum secanggih itu buat memenuhi hasrat ngedit saya yang tinggi. Jadi ya makin lama ngeditnya, walaupun hanya untuk teknik editing yang sederhana. Tapi karena saya tuh paksain untuk selesai hari itu juga, jadinya ya saya tungguin. Dia loading lama begitu ya saya tungguin sampai tidur-tidur di meja, waktu berjalan terus. Nah, ini kira-kira ya jam 3 pagi lah baru selesai. Itu pun belum di preview loh teman-teman. Preview itu fungsinya untuk ngeliat dari awal sampai akhir apakah bener hasil yang diedit ini sudah sesuai dengan keinginan atau belum. Kalau belum ya diperbaiki lagi, kayak gitu terus. Dan kondisi ini terjadi selama 3-4 hari seminggu. Kebayang kan? Kayak gimana gaya hidup dan gaya kerja saya pada saat itu. Akhirnya pada suatu hari di sekitar bulan Maret 2016, saya mulai merasakan kesemutan hebat mulai dari ujung lengan sampai ujung jari tangan kanan saya. Rasainnya pas ngedit juga, malam-malam sekitar jam 12-an gitulah. Saya pikir, wah kecapean ini, tapi tetap saya lanjutin. Karena emang pengen cepat selesai. Jadinya saya ambil kompresan hangat tuh untuk meredakan kesemutan yang saya rasakan. Agak enakan sih, tapi pada saat rasa panas atau hangat itu mulai berkurang, ya rasa sakitnya balik lagi. Oh ya, ini penting untuk saya informasikan. Nanti setelah menjalani sesuatu yang akan saya ceritakan setelah ini, saya baru tahu kalau di kondisi seperti itu, kompresan yang paling pas adalah kompresan dingin, bukan kompresan yang panas. Teman-teman bisa cari tahu sendiri ya, kenapa alasannya kok yang lebih pas itu kompres dingin, bukan kompres hangat atau panas. Oke, balik lagi ke cerita yang tadi. Akhirnya, sampai di tengah Maret 2016, saya nyerah. Saya nggak kuat lagi menahan sakitnya, teman-teman. Karena jadinya kesemutannya itu nggak hanya terasa di lengan sampai ke ujung jari saja, tapi juga di pundak, leher, sampai ke gigi, dan juga kepala. Semuanya di bagian kanan. Bahkan yang paling parah saat itu adalah untuk pegang handphone 2-3 menit aja, saya udah nggak kuat. Jadi yang bisa saya lakukan ya cuman berbaring, sambil ngeliatin plafon kamar, sambil menyesal. Saya tahu saya sudah salah langkah.
Tapi setelah beristirahat beberapa hari dan tentunya juga komunikasi dengan keluarga, akhirnya saya berkata pada diri saya sendiri, saya nggak boleh nyerah, nggak boleh kayak gini terus. Saya mulai cari informasi di internet dan rekomendasi, referensi dari teman-teman tentang apa yang menjadi kebutuhan saya. Akhirnya ketemu tuh satu klinik yang cukup terkenal di Surabaya dan pas banget, puji Tuhan, tempatnya dekat dengan rumah saya. Saya langsung hubungi klinik itu dan menanyakan kapan saya bisa ke sana untuk terapi. Akhirnya dijadwalkan, oke, hari Senin sore saya bisa ke sana. Dan tibalah hari Senin sore. Akhirnya saya berangkat ke klinik itu. Saya masih bisa nyetir sendiri itu, walaupun kebanyakan pakai tangan kiri ya. Ya pelan-pelan aja gitu. Jangan tanya Grab atau Gokar ya, karena pada saat itu kayaknya masih belum ada di Surabaya. Nah, sekitar jam 3 atau jam 4 kurang gitu, saya udah nyampe tuh. Ternyata masih agak sepi, karena emang tuh baru jam buka prakteknya. Jadi saya masih bisa parkir yang di dekat pintu masuk, dan masih bisa duduk di dalam untuk nunggu. Tapi beberapa menit kemudian, wah keadaan berubah, langsung rame tuh. Jadi banyak mobil-mobil pada berdatangan, kebanyakan sih diantar, yaitu di drop gitu, atau naik taksi. Dan mereka berhenti di depan pintu masuk, terus dibantu turun pasiennya ya sama keluarga atau satpam atau siapapun yang mengantar mereka, dan mobilnya lanjut untuk parkir di tempat lain atau ya kalau taksi ya udah pulang gitu. Dan pada saat saya mengamati itu, yang saya sadari adalah mayoritas kebanyakan pasiennya adalah oma-oma dan opa-opa. Tapi ya udahlah, namanya juga mau berobat ya kan. Gak lama kemudian nama saya dipanggil oleh suster atau bagian yang kerja di situ. Oh iya, saya belum cerita. Yang punya klinik itu tuh sepasang suami istri. Nah, yang pria atau yang suaminya itu profesor dan istrinya adalah dokter atau doktor gitu. Keren banget kan? Akhirnya saya masuk dan ketemu dengan si profesor. Saya ditanya-tanya tuh, apa keluhannya, apa yang dirasakan, udah mulai kapan merasakan seperti ini, apa yang menyebabkan hal seperti ini terjadi, dan semuanya ditanyain. Ya udahlah, semuanya kebongkar, kesalahan-kesalahan saya dan sebagainya. Diomelin juga sih sama dokternya. Lalu setelah selesai konsultasi dengan si profesor, saya diarahkan untuk ikut terapi. Sekitar 4 atau 5 jenis terapi yang disarankan untuk saya ikuti. Dan hari itu juga sudah bisa dimulai. Jadi saya langsung diarahkan untuk menuju ke tempat terapinya. Ya semacam bilik-bilik gitulah teman-teman. Tapi bedanya kalau udah di tahap terapi, itu yang nanganin beda. Jadi udah ada terapisnya sendiri. Saya nggak hafal nama terapinya apa aja, tapi ini termasuk dalam kategori fisioterapi. Ada yang punggung saya diangetin, disinar pakai lampu, terus habis gitu disetrum, ditarik-tarik leher saya, sampai juga ditusuk jarum. Mungkin buat teman-teman yang udah pernah ikut terapi semacam ini untuk peregangan atau relaksasi otot, nah, teman-teman bisa cerita bahwa ini terapi yang biasa kok, udah umum dilakukan. Ya emang bener, ini adalah salah satu fasilitas atau layanan yang biasanya ada di rumah sakit atau di klinik-klinik seperti itu. Tapi buat saya beda teman-teman, ini adalah sebuah proses yang sangat menyakitkan karena otot saya udah terlalu tegang. Ini saya tunjukin kalau teman-teman mau lihat fotonya. Ini proses terapi yang saya jalani. Saya nggak happy sama sekali teman-teman, saya sedih. Saya pikir saya sedang melakukan apa yang saya suka. Tapi ternyata saya sedang membahayakan diri saya sendiri. Gak ada salahnya kok dengan ngedit video. Yang salah adalah ketidakmampuan saya untuk mengendalikan diri, berhasrat ingin segera menyelesaikan pekerjaan saat itu juga. Padahal masih ada waktu. Lalu kesalahan dalam mengatur prioritas dan juga manajemen waktu yang buruk. Saya sempat down beberapa hari. Ya gimana, nggak bisa ngedit. Saya nggak bisa melakukan apa yang saya suka, karena saya harus fokus pada pemulihan kesehatan saya. Selain itu saya harus bolak-balik 3 kali dalam 1 minggu pergi terapi. Kerja enggak, berkarya enggak, malah ngabisin duit. Ya salah saya sendiri sih. Tapi pengalaman itu mengajarkan saya banyak banget. Walaupun sampai saat ini kondisi punggung, pundak, leher, dan tangan saya nggak bisa semaksimal dulu. Tapi saya bersyukur saya masih bisa berkarya. Dan seperti yang tadi saya sebutkan, saya tahu akhirnya apa sih nama dari apa yang saya alami ini. Istilahnya apa sih penyakitnya gitu. Saya mengalami yang namanya tegang otot teman-teman. Atau disebut juga dengan spasm. Saya sendiri juga lupa apa yang waktu itu dokter sampaikan atau profesor itu sampaikan. Tapi ada istilahnya intinya yang juga berhubungan dengan otot. Dan saya juga disarankan untuk melakukan relaksasi sendiri di rumah secara mandiri. Ya dalam beberapa menit sekali, mungkin sekitar 20 menit atau 15 menit sekali saya harus berdiri, relaksasi sebentar, baru kerja lagi, dan pastinya banyak minum. Jadi selain faktor gaya kerja yang salah, ada faktor lain yang menyebabkan, yaitu faktor postur tubuh yang tadi saya sebutkan, bahwa dalam beberapa menit sekali harus relaksasi, dan itu membuat kita jadi memperhatikan postur tubuh kita saat bekerja. Tapi ada satu faktor lain yang mungkin tidak dimiliki oleh semua orang dan membuat saya akhirnya merasa lebih sakit, dan faktor ini adalah faktor alami, yaitu anatomi tubuh saya. Nah ini saya mau tunjukin ke teman-teman sesuatu yang sebelumnya nggak pernah saya share kepada siapapun selain kepada keluarga dan teman-teman terdekat aja.
Tujuannya ya supaya teman-teman bisa belajar dari kesalahan saya. Yaitu, posisi tangan saya ini, kalau dibuka begini, ini nggak bisa 100% lurus seperti tangan kiri. Jadi posisinya nggak bisa lurus sempurna gitu loh teman-teman. Nah, teman-teman lihat ya, kalau yang tangan kiri kan begini nih. Oke, jadi dari sini lurus sampai telapaknya kebuka 100% ya. Nah, kalau ini ya masih kebuka. Tapi begitu sampai di sini, nih dia malah posisinya begini, teman-teman. Nah, ini bedanya di sini. Apakah ini bisa diginikan? Nggak bisa. Kalau dibeginikan, ini akan ketarik dan pundak saya yang ikut narik. Jadi malah miring begini. Jadi kebayang kalau misalnya saya ngedit dalam waktu yang lama dengan posisi tangan yang seperti ini, padahal butuhnya dia begini, ketarik terus sampai ke pundak. Itulah yang terjadi dan ini karena faktor anatomi tubuh. Dan pada saat saya sedang ngedit, megang mouse dalam waktu yang lama banget, nggak pakai istirahat atau ngawur lah intinya jam kerjanya, saya sebenarnya sedang menyiksa otot-otot tangan saya sendiri. Dan emang yang kena semua pada akhirnya kan yang bagian kanan. Saya sempat trauma teman-teman ngedit video. Saya takut. Pada saat saya dengar, oke, aku harus produksi atau bikin atau ngedit video, entah untuk kebutuhan apapun, itu di kepala saya udah kebayang sakitnya, kebayang tegang ototnya dan sebagainya. Saya jadi traumatis gitu dengan yang namanya ngedit video. Padahal kan ini sebelumnya hal yang saya suka banget. Dan padahal belum mulai kerjanya. Tapi saya udah mulai ngerasa pegel duluan gitu. Jadi semacam sugesti. Saya tahu ini faktor psikis aja, karena saya punya trauma, karena saya pernah ngerasain sakitnya pada saat di terapi waktu itu. Tapi beneran, badannya udah nolak duluan gitu loh. Oh ya, sejak saat itu, punggung saya jadi nggak kuat kalau duduk berlama-lama di kursi yang tidak ada senderannya. Jadi kalau teman perhatiin, nah ini sebenarnya ini ada guling gitu. Nah, juga ini tujuannya untuk ngebantu saya, supaya punggung saya tuh ada senderannya lah paling nggak gitu. Jadi kalau misalnya saya capek sedikit, saya bisa agak nunduk begini. Nah, kayak gitu teman-teman ceritanya. Jadi pada saat misalnya saya meeting atau ketemu atau nongkrong kayak gitu ya, ketemu sama orang, saya pasti nyari tempat duduk yang ada senderannya. Kalau emang nggak ada lagi atau udah penuh semua, saya lebih pilih pindah tempat. Karena itu menyiksa buat saya. Kecuali nih, ya harus meeting ketemu orang dan apalagi klien baru gitu ya. Saya nggak bisa ngomong apa adanya seperti ini ya. Ya udah, gimana lagi? Saya ikutin, tapi saya tahu bahwa malamnya atau besoknya pasti saya butuh istirahat dalam waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, saya akhirnya memutuskan saya berhenti ngedit dulu deh, saya berhenti produksi video dulu deh. Dan karena itu juga, lama juga buat saya untuk memutuskan bikin channel YouTube seperti ini. Nah, setelah sekian tahun berlalu nih, saya kangen banget bikin video. Dan juga, saya udah belajar banyak hal kan selama lewat beberapa tahun ini. Jadi saya tahu, saya pasti bisa jadi lebih baik dari yang waktu itu. Apalagi mengingat kebutuhannya saat ini jadi makin lebih tinggi. Saya pikir nggak bisa kayak gini terus. Saya tetap harus berkarya, tapi saya juga bisa melakukan dengan cara yang lebih kreatif. Dan saya putuskan untuk tidak menyerah. Saya harus sesuaikan semua yang diperlukan, tapi saya tetap bisa berkarya. Oke, jadi apa sih pembelajaran yang bisa teman-teman dapatkan melalui sharing kali ini? Pertama, jangan pernah remehkan gaya kerjamu. Perhatikan postur dudukmu pada saat kerja. Yang kedua, kendalikan hasratmu untuk segera ingin menyelesaikan sesuatu yang kamu kerjakan. Kalau memang ada waktu masih bisa diselesaikan besok, ya udah lakukan. Jangan sampai mengorbankan waktu istirahat atau kesehatanmu sendiri. Yang ketiga, berhubungan dengan itu, ingat istirahat, perbaiki postur tubuh ya sekali lagi, dan juga minum air putih yang banyak. Nah, poin yang keempat, ini yang ingin saya tekankan dan ini yang hubungannya tadi saya ingin ceritakan sama teman-teman, yaitu jangan menyerah. Kalau kamu punya keinginan untuk berkarya, punya impian yang ingin kamu kejar, tapi ada kondisi yang memang tidak bisa mendukung kamu sepenuhnya, tetap semangat, jangan nyerah. Karena itu nomor yang kelima, jadilah kreatif, sesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan dan kondisimu, tapi kamu tetap bisa berkarya. Jadi teman-teman, kalau misalnya ada kondisi-kondisi yang membuat kamu untuk takut melangkah karena pernah ada rasa trauma atau kejadian yang membuat kamu tuh bisa nggak ya? Nah, semoga cerita ini bisa menginspirasi kamu untuk terus melangkah dan kreatif dalam melakukannya. Dan jangan biarkan apa yang menjadi ketakutanmu itu menghambat apa yang menjadi keinginanmu dalam berkarya. Sekarang hasilnya, tentu saya semakin bersemangat dalam berkarya. Dari apa yang tadi saya ceritakan, yang jelek please tolong jangan ditiru, itu untuk dijadikan pelajaran.
Tapi ya, kalau ada hal yang baik yang teman-teman bisa ambil dan kembangkan, silahkan terapkan sesuai dengan kebutuhan dan kreativitas teman-teman sendiri. Oke, segitu dulu untuk episode kali ini. Semoga teman-teman bisa belajar banyak ya. Boleh dong sharing di bagian komen, apa sih yang teman-teman pelajari, atau mungkin teman-teman punya pengalaman sendiri tentang rasa takut dan keinginan untuk berkarya. Pastinya jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share kepada teman-teman atau siapapun yang kamu kenal, supaya mereka juga bisa belajar dari pengalaman ini. Dan pastinya jangan pernah menyerah teman-teman, karena hidup ini indah. Sampai ketemu di episode mentoring berikutnya bersama saya Kristi MS. Always be excited about life.